Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4481. Oleh karena itu, jika semua orang bekerja sama, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Pada saat ini, orang yang melakukan di depan melompat dan menendang langsung ke wajah Charlie. Menurutnya, tendangan ini pasti bisa menjungkalkan Charlie ke tanah. Dan jika teman-teman lain melakukan waktu yang tepat dan menendang dengan keras tanpa memberi Charlie kesempatan untuk melawan, itu akan cukup mengalahkan setengah Charlie. Melihat Charlie tidak mundur atau menghindar, dia mengulurkan tangannya, lalu meraih kakinya yang terbang dengan kedua tangan. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya mandek di udara untuk sesaat. Dan kelembaman menggabungkan dan melompat sepertinya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, yang bertentangan dengan akal sehat. Tepat ketika dia membahas jalan buntu di udara, Charlie menatapnya dan berkata dengan mencibir, "Dari mana kamu berasal, persetan?" Charlie menggenggam tangannya dan mencengkeram orang itu seperti pedang setengah bulan. Dan orang-orang lainnya hanya ingin segera menjatuhkan Charlie dan menendang dengan keras. J-Truk maju dan ingin menyerang. Namun tidak mereka sangka teman mereka yang terbang sudah menjadi senjata di tangan Charlie. Charlie menutup orang itu membentuk setengah lingkaran, membalikkan sekelompok orang yang menyerang, membuat mereka terbang mundur dari Charlie satu persatu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak bisa bergerak. Kekuatan besar menyebabkan mereka mengalami banyak patah tulang, tanpa ada kesempatan untuk berdiri dan melawan. Dan orang yang diayunkan bahkan lebih mengerikan. Harga satu orang yang diayunkan adalah dia mengalami banyak patah tulang hanya dalam sekejap. Di sisi yang diayunkan, tulang rusuknya hampir patah seluruhnya. Pada saat ini, Marianne di belakang Charlie dan Dillion di hadapan Charlie semuanya tercengang. Seolah-olah semua yang ada di depan mereka adalah ilusi. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sama sekali. Dillion terpana. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang yang melawan satu orang ternyata tidak ada peluang untuk menang. Dan juga hanya berlangsung selama 2 putaran secara total. Charlie memandang Dillion saat ini, melambai padanya, dan berkata, "Ayo, Dillion, ayo berlandaskan." Dillion sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun setelah mengambil 2 langkah, dia merasakan sensasi menegangkan. Dia tidak bisa lagi menginjak tanah di bawah kakinya. Memutar kepalanya lagi. Dia menyadari bahwa Charlie sudah mengikutinya, meraih referensinya, dan mengangkat dirinya. Dia berkata di saat panik, "Kakak, kasihanilah. Kakak, kalau ada yang ingin dikatakan, kita secara keseluruhan. Kasihani." Charlie menampilkan dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini menyebabkan mata Dillion melorot, dan bahkan kehilangan beberapa geraham belakang. Dillion pusing karena pukulan ini. Dia menangis tanpa jelas. "Kamu berani memukulku, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, Charlie sudah menamparkan wajahnya lagi dengan punggung tangannya. Lalu bertanya dengan suara dingin, "Ada apa dengan pukulanku? Apa kamu tidak yakin?" Dillion sangat marah. "Saya tuan muda dari keluarga Brown, saya." Plak, Charlie menamparkan lagi, dan berkata dengan dingin, "Tuan muda Brown, kan? Aku memukul tuan muda Brown." Setelah beberapa kesimpulan, Dillion hampir kehilangan semua giginya. Seluruh kepalanya juga berdetak menjadi kepala babi. Dan matanya bengkak dengan celah. Dia tidak pernah mengira Charlie akan begitu kejam, sama sekali mengabaikan identitasnya. Kemarahan, keluhan, dan keengganan membuatnya menangis sambil mengucapkan kata-kata kejam yang samar-samar. Kamu tunggu, ayahku, dan kakekku, mereka tidak akan membiarkan kamu pergi." Charlie berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa. Bahkan jika mereka tidak datang kepadaku, aku akan membicarakan mereka." Lagi pula, Charlie memandangnya, tersenyum sedikit, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, sepertinya ada seseorang yang gila."
Tadi dia bilang mau melakukan ini dan itu, kan? Bab 4482. Dillion terlalu takut berbicara dengan Charlie beberapa saat. Dia tahu bahwa begitu keluarga Brown dan Triad tidak dapat menekan Charlie, dia tidak akan memiliki kartu untuk digunakan. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak berani menyentuh nasib buruk Charlie lagi. Namun, bagaimana mungkin Charlie melepaskannya dengan begitu mudah? Dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, sambil bertanya, "Bicaralah, apa kamu bodoh?" Mulut Dillion bengkak seolah-olah 20 telur puyuh telah terisi ke dalam mulut. Dia menahan rasa sakit dan isak tangis yang parah. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Lepaskan aku." Charlie menamparkan lagi, dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya pada orang yang akan melakukan ini dan itu tadi. Kalau itu kamu, katakan satu omongan kosong lagi. Aku akan merobek mulutmu." Dillion menangis dan melolong. Ini aku. Charlie mengangguk dan menamparnya lagi, dan berkata dengan dingin, "Lakukan ini. Lakukan itu. Kamu sangat kuat." Dengan darah mengalir dari sudut mulut Dillion, dia menangis dan berkata, "Ini semua karena aku membual. Tolong. Sayang sekali. Jangan balas dendam padaku." Charlie menamparkan lagi, dan bertanya sambil tersenyum, "Tadi kamu bilang aku harus berlutut dan bersujud kepadamu, dan kamu ingin menciumku 100 kali. Merasa pusing, Dillion menangis dan memohon, Aku semua bualan saja. Kamu, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan, aku tidak pernah berani." Charlie mencibir dan menamparkan lagi. Sekarang tidak ada kesempatan meminta belas kasihan. Dillion hendak pingsan oleh Charlie. Marianne tidak tahan, melangkah maju dan berkata, "Charlie, jangan pukul lagi. Kalau kamu terus memukul, sesuatu akan terjadi." Charlie memandang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang akan terjadi?" Marianne berseru, "Kalau kamu terus bertarung seperti ini, kamu akan mati." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya bertindak dengan hati-hati. Rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tapi dia tidak akan mati. Kalau tidak percaya saya, lihatlah." Seperti yang dikatakan Charlie, dia memeluk dan menamparnya lagi. Dillion tanpa sadar menutupi wajahnya dan menangis. "Kakak, aku benar-benar salah. Kakak, jangan pukul lagi kakak." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan energimu? Tadi kamu ingin membunuhku. Mengapa sekarang memohon belas kasihan?" Dillion berseru, "Aku buta dan tidak sengaja menyinggungmu. Tolong jangan ambil hati." Charlie mencibir dan berkata, "Sekarang berpikir memohon ampun. Sudah terlambat." Lagi pula, kejutan lain melayang. Setelah itu, dia memandang Marianne dan berkata sambil tersenyum, "Dengar. Sudah kubilang, dia tidak akan matikan." Begitu dia selesai berbicara, Dillion telah memukul sampai wajahnya memar. Dia merasa matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Marianne berseru, Dia memutar matanya. Dia akan mati." Charlie mengulurkan tangannya. "Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Hanya koma." Marianne berkata, "Kalau begitu cepat hubungi nomor darurat dan kirim ke rumah sakit." Charlie menenangkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah bilang dia tidak akan mati." Untuk memanggil panggilan darurat, jangan sia-siakan sumber daya medis untuk orang seperti ini. Selain itu, dia masih berguna bagi saya. Bab 4483. Marianne merasa kepalanya akan meledak, dan berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus, "Charlie, saya mohon dengarkan saya. Kamu memukulnya dengan sangat buruk. Keluarganya tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kamu akan mengakhiri ini? Ayahku tidak bisa melindungimu. Ayahmu." Charlie berkata sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan kalau dia bisa melindungi dirinya sendiri. Saat dia mengatakan itu, topik Charlie berhenti di Shaun. Dia berkata kepada Marianne, "Terlebih lagi, sekarang pertanyaannya bukanlah apakah keluarga Beerwon akan melepaskanku, tetapi apakah aku akan melepaskan mereka atau tidak."
Kalau anak ini tidak bisa menanggung Seratus berpikir, ayah kandung dan ayah baptisnya yang harus menanggungnya. Ayah kandungnya seharusnya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa mengajarkan pelajaran dengan benar. Dan ayah baptisnya berperan membantu kejahatan. Marianne sangat terkejut oleh Charlie, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Charlie, apakah kamu terbiasa sombong seperti ini?" Charlie memandang Marianne, tersenyum, dan berkata, "Saya biasanya tidak sombong. Tujuan saya yang konsisten adalah agar orang tidak menyinggung saya. Saya tidak menyinggung orang lain. Saya tidak akan pernah mengatakan orang lain tanpa alasan. Aku tidak pernah mengucapkan yang lemah." Mengatakan itu, Charlie menunjuk di Leon, dan berkata dengan dingin, "Tapi jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan menyinggung dia. Dan aku akan melakukannya 10 kali, 100 kali, 1000 kali lipat. Aku tidak akan pernah menjadi lunak." Marianne berseru, "Ini Hong Kong, bukan wilayahmu. Kamu tahu kenapa naga yang kuat tidak akan bisa mengalahkan ular lokal?" Charlie menghina tersenyum, dan berkata dengan serius, "Nona Long, sejujurnya, saya tidak punya halangan di sini." Bagi Charlie, dia benar-benar tidak memiliki halangan saat datang ke Hong Kong kali ini. Dia datang ke Hong Kong sendirian, tanpa membawa kerabat atau teman. Hanya Porter dan Jenderal Istana Wanlong lainnya yang ada di sini. Mereka tidak akan menjadi beban Charlie. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, jika seseorang menginginkan nyawa Paman Janus, dia akan datang untuk melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Tidak hanya itu, dia juga ingin memberitahu orang-orang ini bahwa hidup Paman Janus bukanlah sesuatu yang dapat diambil meskipun mereka menginginkannya. Apalagi, meski mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka tetap harus membayar untuk ide ini. Jadi, seperti yang dikatakan Charlie kepada Marianne sebelumnya, dia ada di sini untuk menegakkan keadilan. Karena tegaknya keadilan, seharusnya tidak ada batasan. Marianne terlalu marah untuk berbicara tentang sikap arogan Charlie. Meskipun dia juga dapat melihat bahwa kekuatan Charlie sangat besar, dia juga tahu bahwa Triad Hong Kong sama sekali bukanlah lelucon. Mereka memiliki ribuan pengikut di setiap sudut Hong Kong. Pengaruh mereka sangat dalam. Tidak peduli seberapa kuat Charlie, tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, Charlie telah melakukan hal-hal yang sangat disetujui. Dia bahkan tidak memikirkan langkah selanjutnya. Tetapi pada saat ini, Charlie sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia memandang Wu Ji dan berkata dengan dingin, "Kamu, kemarilah." Wu Ji memegang lengannya yang hancur, menatap Charlie dengan ngeri, dan bertanya dengan ragu, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata dengan dingin, "Keluarkan ponsel semua orang. Kalau ada yang berani menyembunyikan ponselnya, aku akan mematahkan penis mereka." Ikuti perintah. Wu Ji tidak berani melakukan kesalahan. Dia segera menggunakan lengan kirinya yang utuh untuk mengeluarkan semua ponsel anak buahnya. Charlie mengambil banyak ponsel, dan melemparkannya ke arah lereng lembah. Selusin ponsel langsung terlempar ke lembah. Setelah itu, Charlie berkata kepada saudara Wu Ji, "Kamu dan anak buahmu paling sedikit terluka. Kamu sebagai kakak tertua, apa ini diperbolehkan?" Wu Ji ketakutan setengah mati, dan berseru, "Saudaraku, aku terluka parah, tangan kananku sudah tidak berguna." Charlie menunjuk ke orang lain yang berada di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lihat mereka. Mana yang patah tulangnya lebih banyak dari kamu? Kamu sebagai pemimpin mengajak anakmu keluar dari jalan. Kamu seharusnya memimpin dengan benar. Kalau anak buahmu terluka lebih berat dari kamu, bagaimana kamu bisa berkeliaran di jalan di masa depan? Orang lain akan menunjuk ke belakang dan menudingmu." Dengan mengatakan itu, Charlie mengelus dagunya, dan berkata dengan serius, "Jadi, aku harus mematahkan satu kaki lagi agar pantas." Bab 4484. Kata-kata Charlie membuat emosi Wu Ji seketika. Begitu kakinya lemas, dia terjatuh di tanah,
menangis dan memohon. Kakak, aku hanya anak buah di dalam triad. Tolong, aku sudah kehilangan lengan. Ayolah, kasihan aku, kecewakan aku. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku tidak mengerti kalian anggota geng. Kamu biasanya yang paling kejam dan kamu yang paling intimidasi saat sesuatu terjadi. Seharusnya kamu lebih tangguh. Wuji menangis dan berkata, kakak, jika kamu mematahkan satu kakiku, aku tidak akan bisa terus bermain-main. Charlie bertanya kepadanya, apa kamu masih berpikir untuk pulih dari cederamu dan terus menjadi andalan? Wuji dengan cepat menenangkan, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Charlie mencibir dan berkata, ada satu tangan dan satu kaki yang tersisa. Kalau kamu bisa menemukan pekerjaan lain, itu sudah cukup. Kalau tidak, kalau kamu keluar untuk mengacau lagi, cepat atau lambat kamu akan kehilangan nyawamu. Sebelum dia bisa bereaksi, Charlie sudah menebaknya. Dengan suara retakan, Wuji muncul guling di tanah kesakitan. Charlie tidak memiliki sedikit pun simpati untuknya. Dia berkata dengan dingin, saya harap kamu bisa mengubah pikiran dan memulai hidup baru. Kalau tidak, lain kali saya akan terkesan lumpuh. Wuji hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, jangan khawatir, kakak, saya pasti akan berubah pikiran, pasti akan memulai hidup baru. Charlie mengangguk, dan berkata dengan suara dingin, tetaplah di sini dan persetujuan. Nanti malam, orang-orang keluarga Brown akan mendatangimu. Kalau mereka menanyakan keberadaan Dillion, kamu harus memberitahu, aku yang membawa Dillion. Wuji berkata tanpa ragu, oke saudara, saya mengerti. Marianne bertanya pada Charlie dengan ekspresi heran, kamu mau membawa Dillion kemana? Ke klub malam. Charlie menjawab dengan santai, kita berdua sudah sepakat, kamu lupa. Selesaikan makan, lalu pergi ke Lan Kwai Fong dan masuk ke klub malam. Marianne berseru dan bertanya, bagaimana dengan Dillion? Masukkan dia ke dalam mobil. Ya benar, Charlie berkata, bagasimu kosong, masukkan saja dia. Ah, Marianne berkata dengan tercengang, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Charlie mencengkeram kerah Dillion, menariknya, dan berkata, kamu akan tahu apa yang ingin aku lakukan malam ini. Lagi pula, Charlie bertanya, kamu ikut pergi. Marianne tidak punya pilihan selain pasrah mengikuti. Kembali ke jalan dari hutan. Masih belum ada orang di sekitar. Charlie langsung membuka bagasi Tesla dan memasukkan Dillion yang tidak sadarkan diri ke dalamnya. Dillion saat ini dalam keadaan koma yang dalam. Jika tidak ada intervensi eksternal, diperkirakan dia tidak akan bangun sampai besok. Setelah menutup bagasi, Charlie berkata kepada Marianne, silakan, saya tidak tahu jalannya. Marianne bertanya kepadanya, saat datang ke sini, kamu yang mengemudi karena kamu mengharapkan mereka mengikuti kita. Ya, Charlie sedikit mengangguk. Bab 4485. Marianne bertanya, jadi, kamu sengaja memancing mereka untuk menangani mereka? Ya benar, Charlie berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu melihat bosnya saat kamu memukuli anak buahnya. Tetapi kamu harus memilih tempat yang cocok. Kamu tidak bisa memilih sembarang tempat di mana mereka bisa bergerak bebas dan membuat keributan. Marianne melihat pernyataan Charlie yang meremehkan. Dia memikirkan apa yang dia lakukan barusan. Dia berkata, kamu iblis. Iblis. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku, iblis, tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Tapi pria di bagasi itu ingin memperkosamu. Juga ingin orang-orang kuat itu memperkosamu bersama. Jadi siapa yang pantas disebut iblis? Wajah Marianne memerah dan kemudian pucat. Setelah beberapa saat dia berkata dengan marah, kalau begitu kamu seharusnya tidak mengendalikan kekerasan dengan kekerasan. Charlie tersenyum dan berkata, aku baru saja melakukan kekerasan. Jadi bagaimana menurutmu? Haruskah aku meminta maaf kepada mereka? Marianne melihat olok-olok di wajah Charlie. Dia tahu dirinya tidak bisa berbicara dengannya. Dia marah dan mengabaikannya. Dan langsung masuk ke mobil. Charlie juga duduk saat ini.
Dan sambil mengencangkan sabuk pengamannya, dia berkata, "Nona Marianne, kita makan apa malam ini?" Marianne berkata dengan marah, "Aku tidak makan. Aku sudah kenyang." Setelah itu, dia menahan pandangan kosong pada Charlie. Dia telah membuat konsesi di dalam hatinya. Tetapi dia masih berkata dengan nada tidak puas, "Aku akan mengajakmu makan mie pangsit paling terkenal di Hong Kong. Ada kari bakso ikan. Kamu bisa pilih banyak makanan ringan. Kalau belum kenyang, kamu bisa makan kepiting cedas." Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum. Kedengarannya enak. "Aku akan merepotkanmu mentraktirku. Lain waktu aku akan tuan rumah di Aurus Hill. Aku akan mentraktirmu bihun darah bebek dan bebek asin." Marianne meliriknya, dan tidak bisa menahan desahan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah itu, dia mengendarai mobil menjauh dari Honghua dan kembali ke daerah perkotaan Hong Kong. Karena jam sibuk dalam perjalanan pulang, keduanya banyak melewati jalanan padat. Butuh lebih dari 1 jam mencapai pusat kota Hong Kong. Marianne mengendarai mobil ke jalan makanan ringan yang ramai dan panas. Setelah memarkir mobil, dia bertanya kepada Charlie dengan gugup, "Bagaimana dengan Dillion? Dia tidak akan terbangun, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan bangun." "Bagus." Marianne menghela napas lega, dan berkata, "Ayo ke tempat makan." Charlie mengangguk, membuka pintu dan keluar dari mobil. Marianne dengan hati-hati menekan tombol kunci beberapa kali. Setelah memastikan mobilnya terkunci, dia membawa Charlie ke jalan makanan ringan. Charlie melihat jalanan yang ramai kuliner. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Marianne, kamu sering makan di sini?" "Ya." Marianne mengangguk, dan berkata, "Saya sering makan di sini saat masih kecil sampai sekarang. Tidak jauh dari sekolah saya. Saya biasanya makan malam di sini sebelum pulang." Charlie bertanya dengan bingung, "Keluargamu sangat kaya. Apa kamu tidak khawatir tentang keamanan saat makan di sini?" Marianne berkata, "Ini bukan era perang. Keamanan Hong Kong jauh lebih baik. Selain itu, ini adalah daerah perkotaan. Saya tahu sebagian besar pedagang kaki lima. Siapa yang akan menculik saya di tempat seperti ini?" Charlie mengangguk. Masuk akal. Saat dia mengatakan itu, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu wanita kaya. Kamu sering makan di sini. Apa yang istimewa di sini?" "Ya." Marianne berkata dengan ekspresi nostalgia. "Saat saya masih kecil, ibu saya sering membawa saya makan di sini. Ibuku bilang, saya pemilih makanan. Dan saya selalu memilih makanan tanpa alasan. Selezat apapun makanannya, saya tidak suka memakannya. Saya hanya suka makan mie pangsit dan makanan ringan asin di pedagang kaki lima. Bahkan jika pembantu di rumah membuat makanan yang sama di rumah, saya tetap tidak menyukainya. Jadi ibuku selalu berjanji, kalau saya mau sarapan dan makan siang di rumah, saya akan diajak makan makanan enak di sini malam harinya." Saat dia berbicara, Marianne menghela napas pelan, lalu bergumam dengan ekspresi melankolis, "Setelah ibu saya pergi, saya makan di sini hampir setiap hari. Dari saya di sekolah dasar sampai saya lulus sekolah menengah dan akan masuk universitas. Ayah ingin saya masuk universitas yang lebih baik di Amerika Serikat. Tetapi karena saya enggan tinggal di sana, saya memilih tetap tinggal di Hong Kong. Kamu mungkin tidak percaya, sampai saya dewasa, saya keluar Hong Kong Hanai dengan ibuku saat masih kecil. Setelah ibuku pergi, aku hampir tidak pernah pergi dari sini." Bab 4486. Melihat ekspresi kesepian Marianne, Charlie merasa simpatik kepada nona muda dari keluarga kaya raya di Hong Kong ini. Meskipun Sean kaya, Marianne tidak memiliki masa kecil yang utuh. Pengkhianatan ayahnya dan kematian dini ibunya telah menghancurkan masa kecilnya. Dalam hal ini, pengalaman Charlie dan Marianne agak mirip. Meskipun orang tuanya memiliki hubungan yang sangat baik, setelah mereka meninggal, masa kecil Charlie hancur berantakan. Setelah itu, Charlie tinggal di panti asuhan selama 10 tahun. Meskipun Nyonya Louise merawatnya,
Tetap saja masa 10 tahun itu terasa menyakitkan bagi Charlie. Karena dalam 10 tahun itu, dia harus menerima kenyataan kematian orang tuanya setiap hari dalam 5 tahun pertama. Dan dia harus melawan kesedihan karena kehilangan orang tuanya setiap hari dalam 5 tahun berikutnya. Apa yang menyembuhkan Charlie selama 20 tahun berikutnya dan menjaganya agar tidak tersesat adalah pengajaran yang tulus dan kenangan indah yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebelum dia berusia 8 tahun. Kalau dipikir-pikir, kenangan indah Marianne seharusnya saat ibunya membawanya ke sini setiap hari, dan membujuknya makan. Tetapi kemudian orang yang paling mencintainya pergi. Dia datang ke tempat ini untuk menemukan bayangannya. Saat ini, seorang pedagang kaki lima yang mengenakan celemek yang sedang menggoreng niuhe melihat Marianne mendekat. Dia menyapanya sambil tersenyum. "Nona Marianne, kamu di sini." Marianne kembali sadar, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Paman Norman, mengapa saya tidak melihat kamu berjualan 2 hari yang lalu?" Penjual menyeringai lebar, dan berkata, "2 hari lalu menantu perempuan saya melahirkan. Bayinya laki-laki yang gemuk, beratnya 8 pon. Wow," Marianne berkata dengan heran. "Benar-benar hebat. Lain waktu aku akan datang. Aku harus memberi si kecil amplop merah besar." Penjual itu berkata, "Tidak perlu Nona Marianne. Kamu selalu memberi kami bantuan setiap tahun. Aku tidak bisa membiarkan kamu mengeluarkan uang lagi." Marianne tersenyum dan berkata, "Paman Norman, saya akan memberitahu manajer Weller untuk membebaskan uang sewa paruh kedua tahun ini. Anggap saja ini sebagai amplop merah untuk si kecil." Penjual itu berkata dengan ketakutan, "Bagaimana bisa? Nona Marianne, kamu tidak menaikkan uang sewa selama 10 tahun, dan kamu merawat kami dengan baik. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan dapat menafkahi keluarga kami." Marianne berkata sambil tersenyum, "Paman Norman, jangan sopan padaku. Aku akan memberitahu manajer Weller nanti." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata kepada penjualnya, "Paman Norman, saya membawa teman saya makan di dalam. Jangan ganggu saya saat ini." Penjual itu mengangguk penuh terima kasih, lalu memandang Charlie, dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Nona Marianne, kamu akhirnya kencan." Tidak, Marianne menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Hanya teman biasa." Penjual memandang Charlie dalam-dalam, dan berkata dengan serius, "Saya berada di sini selama 20 tahun lebih. Kamu anak laki-laki pertama yang dibawa Nona Marianne." Marianne berkata dengan panik, "Paman Norman, dia hanya teman biasa. Tolong jangan bergosip di sini." Setelah itu, dia menyapa Charlie dengan cepat, "Tuan Wade, ayo pergi." Charlie dan penjual itu mengangguk. Lalu dia berjalan ke kedalaman jalan kuliner bersama Marianne. Setelah menjauh dari kios Paman Norman, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Marianne, saya mendengar apa yang dikatakan Paman Norman. Sepertinya kamu tuan tanah di sini." Bab 4487. Marianne berkedip, memberi isyarat dengan tangannya yang ramping ke arah jalan makanan ringan. Dia berkata dengan senyum puas, "Seluruh jalan ini milikku." Wow, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Bosnya sangat murah hati. Marianne berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu ingin mempertahankan beberapa orang dan barang, kamu harus membayar sejumlah harga." Tepat setelah selesai berbicara, beberapa pedagang kaki lima melihat Marianne. Ada yang berkata dengan hormat, "Nona Marianne, Nona Marianne, Anda di sini. Nona Marianne mau makan malam apa?" Marianne menyapa mereka satu persatu. Bahkan dia bisa memanggil semua orang dengan namanya. Setelah berbasa-basi, dia berkata kepada Charlie, "Ekonomi Hong Kong berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tempat ini telah lama dibeli oleh orang-orang dan akan dibangun kembali. Setelah sewa mereka berakhir, mereka menaikkan sewa beberapa kali. Banyak pedagang tidak bisa membayar sewa, jadi mereka menutup kios mereka satu demi satu. Saya memohon kepada ayah saya untuk membelinya dan memberikannya kepada saya. Kalau dia mau membeli tempat ini dan memberikannya kepadaku, aku mengizinkannya menikahi wanita itu."
Marianne merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jadi saya mendapatkan keinginan saya dan menjadi pemilik jalan ini. Semua kios dan toko-toko di kedua sisi jalan ini adalah milik saya. Bagaimana? Apakah hebat? Luar biasa. Charlie bertanya sambil tersenyum. Jadi setelah kamu membeli jalan ini, kamu mengundang pedagang ini kembali, kan? Ya, Marianne mengangguk dan berkata, saya mengundang mereka masing-masing ke sini. Saya berjanji kepada mereka, selama mereka mau berjualan di sini, saya tidak akan pernah menaikkan uang sewa. Tidak hanya itu, semua tagihan air, listrik, kebersihan dan biaya pemeliharaan, semuanya saya yang tanggung. Harga barang naik tajam beberapa tahun ini. Sewa yang mereka bayarkan setiap tahun sebenarnya tidak cukup untuk biaya pemeliharaan di sini. Perusahaan ayah saya yang mensubsidi sebagian dari biaya itu setiap tahun. Charlie berkata sambil tersenyum. Sepertinya ayahmu baik padamu. Marianne mengangguk. Dia sangat baik padaku. Karena selama bertahun-tahun, dia selalu menginginkan pengampunanku. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Marianne berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata dengan serius, tapi saat ibu saya meninggal, itu sangat menyakitkan. Saya dapat mengingat dengan jelas setiap adegan dari penyakitnya hingga kematiannya. Saya tidak akan pernah memaafkannya di hidup ini. Melihat mata Marianne memerah, sepertinya beberapa kenangan menyakitkan telah dibawa kembali. Charlie bertanya, ngomong-ngomong, Nona Marianne, Paman Norman bilang kamu tidak pernah membawa anak laki-laki kemari. Ini pertama kalinya. Lain waktu kita bertemu. Apa kamu mau mengajakku makan malam di sini lagi? Marianne melengkungkan bibirnya. Jangan sentimental. Aku tidak ingin membawamu ke sini. Charlie buru-buru berkata, bukankah kamu bilang di meja makan? Kamu mau mengajakku makan makanan ringan Hong Kong malam ini? Marianne berseru. Saya memang katakan itu, tapi saya tidak ingin membawa kamu ke sini. Saya mengatakan itu sebenarnya ingin kamu mundur. Saya tidak menyangka kamu berani setuju. Setelah itu, Marianne berkata lagi, selain itu, ada banyak jalan jajanan di Hong Kong. Karena kamu setuju, saya memilih tempat ini secara acak dan segera keluar dari situasi ini. Charlie bertanya dengan bingung. Lalu mengapa kita ada di sini sekarang? Marianne terdiam beberapa saat. Wajahnya yang cantik berubah menjadi merah karena gugup atau malu. Jadi, dia buru-buru berkata, saya membawa kamu ke sini karena khawatir keluarga Brown menemukan kamu dan membalas. Kalau mereka benar-benar datang, dengan begitu banyak kenalan di sini, saya bisa melindungi kamu. Charlie melengkungkan bibirnya. Apa menurutmu aku membutuhkan bantuan? Marianne menatapnya dengan marah, dan berkata, ya, kamu yang terbaik. Bukankah kamu ingin pergi ke Lan Kwai Fong malam ini? Aku ingin melihatmu membunuh di Lan Kwai Fong. Charlie bertanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar ingin melihatnya? Marianne berkata dengan marah, ya, saya sangat ingin melihatnya. Saya khawatir kamu tidak bisa melindungi saya. Saya akan meminta seseorang menyelamatkan kamu. Charlie menjentikkan jarinya, mengangkat alisnya dan berkata, karena kamu ingin melihatnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Bab 4488. Marianne benar-benar tidak berdaya terhadap Charlie. Meskipun dia tahu bahwa Charlie sangat kuat, dia masih tidak yakin Charlie dapat mengalahkan keluarga Brown dan Triad. Namun, dia sudah memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Jika masalah ini tidak dapat diakhiri, dia akan memohon kepada ayahnya untuk maju. Jika ayahnya tidak bisa menyelesaikan masalah, dia akan langsung melapor ke polisi. Apa yang terjadi hari ini adalah Dillion memimpin orang untuk mengikuti mereka, dan bahkan ingin membunuh Charlie. Apa yang Charlie lakukan bisa dianggap sebagai pembelaan diri. Saat itu, ayah dan polisi akan bersama-sama menekan keluarga Brown dan Triad. Mungkin akan ada kesempatan untuk menengahi. Setelah itu, Marianne membawa Charlie ke warung mie pangsit yang sangat panas. Melihat meja kecil di depan stan sudah penuh, dia tersenyum dan berkata kepada bosnya, Paman Kalen, bisnis sangat bagus hari ini.
Paman Kalen mendongak dan melihatnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum. Nona Marianne, kami dengar kamu berkencan. Kami semua sangat bahagia. Marianne bertanya dengan ekspresi terkejut. Ini, siapa yang mengatakan itu? Itu gosip. Paman Kalen berkata sambil tersenyum. Norman yang memberi kabar di grup kami. Kami semua tahu tentang itu. Dia diam-diam mengambil fotomu dan pacarmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel tua, menunjukkan foto Marianne dan Charlie yang diambil dari samping dan belakang. Dia berkata sambil tersenyum. Nona Marianne, kamu dan pacarmu pasangan yang sempurna. Marianne tidak berdaya. Paman Norman tidak ingin menjadi paparazi dan menulis berita gosip. Sayang sekali. Aku sudah bilang kami hanya teman biasa. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lupakan saja. Paman Kalen, tolong buatkan 2 mangkuk mie pangsit untuk kami. Kalen mengangguk. Mengeluarkan meja lipat dari bawah bilik, yang jelas jauh lebih bersih dari meja lainnya. Dia meletakkannya di ruang terbuka, mengeluarkan 2 kursi lipat, meletakkannya di kedua ujung meja, dan berkata kepada Marianne, Nona Marianne, kalian berdua duduk dulu. Aku akan memasaknya. Marianne berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Kalen. Aku akan membeli beberapa makanan lain. Kalen berkata, Nona Marianne, duduk saja. Beritahu saya apa yang ingin kamu makan. Aku akan meminta mereka mengirimkannya di grup. Marianne berkata, itu tidak pantas. Sebaiknya aku pergi sendiri. Kalen berkata sambil tersenyum. Nona Marianne, kios yang sering kamu kunjungi adalah sekelompok wanita tua. Kamu pasti akan digoda oleh mereka. Oh, Marianne segera duduk dan berkata dengan sedikit ketakutan. Kalau begitu tolong Paman Kalen memberi tahu mereka. Saya ingin kari bakso ikan, sepiring angsa panggang. Tolong bantu saya. Kalen tertawa dan berkata, tunggu sebentar. Nona Marianne, saya akan memberi tahu mereka. Charlie tidak bisa menahan perasaan. Sepertinya semua orang di sini sangat menyukaimu. Itu benar. Marianne berkata sambil tersenyum. Mereka memperhatikan saya tumbuh dewasa. Mereka mungkin juga merasa bahwa mereka berutang budi kepada saya karena kios. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Charlie berkata dengan serius. Memang benar mereka berterima kasih padamu. Tetapi juga benar bahwa mereka menyukaimu. Terlihat mereka semua memperlakukanmu seperti anggota keluarga. Dan mata mereka sangat murni. Marianne mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya juga sangat berterima kasih pada mereka. Kalau bukan karena mereka, banyak hal akan berubah di sini sejak lama. Mereka ada di sini dan membantu saya mempertahankan kenangan terbaik dalam hidup saya. Bab 4489. Setelah itu, Marianne berkata dengan sedih, semua yang ada di sini masih sama seperti sebelumnya. Bedanya mereka sudah tua. Saya sudah dewasa, dan ibu saya sudah tidak ada lagi. Melihatnya sedih, Charlie berkata santai, orang tuaku pergi sangat awal. Setelah mereka pergi, aku menjadi yatim piatu dan tinggal di panti asuhan selama 10 tahun. Sebagai perbandingan, kamu masih lebih baik dariku dan jauh lebih bahagia. Kamu yatim piatu. Marianne memandang Charlie dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya. Charlie mengangguk dan berkata, sebelum saya berusia 8 tahun, saya mungkin menjadi anak paling bahagia di dunia. Saya jatuh ke lubang lumpur dari langit dalam semalam. Kemudian saya merangkak jauh di dalam lubang lumpur sampai hari ini. Marianne berseru, kamu masih sangat muda. Kamu sanggup mengambil posisi kunci di isu Siping. Ini bukti kemampuan pribadimu sangat kuat. Benarkah? Charlie menjawab sambil menggaruk kepalanya karena malu. Lalu berkata sambil tersenyum. Haha, sepertinya memang begitu. Sulit memberitahu Marianne bahwa dia sebenarnya adalah bos besar isu Siping yang memegang saham paling banyak. Saat ini, banyak orang parubaya berjalan menuju keduanya dengan senyum di wajah mereka. Pemimpinnya adalah Paman Norman tadi. Dia memegang sebuah kotak besar di tangannya.
dan dia tidak tahu apa isinya. Saat semua orang mendatangi mereka berdua, Paman Norman tersenyum dan berkata, "Nona Marianne, selamat ulang tahun." Paman Kalen yang berada di sampingnya membuka tutup kotak besar itu. Di dalamnya ada kue ulang tahun yang sangat indah. Semua orang bersorak bersama dan berkata serempak, "Nona Marianne, selamat ulang tahun." Marianne tercengang dan bergumam, "Hari ini bukan hari ulang tahunku. Ulang tahunku masih 10 hari lagi." Paman Norman, Paman Kalen, ada apa? Paman Norman tersenyum dan berkata, "Nona Marianne, hari ini hari keempat bulan keempat kalender lunar. Ini adalah hari ulang tahunmu di kalender lunar. Kamu mungkin tidak biasa melihat kalender lunar. Hal pertama yang kami tua orang lakukan saat bangun setiap hari adalah melihat tanggalan ini. Kami yang sudah tua tidak dapat mengingat hari-hari dalam kalender matahari. Tapi kami dapat mengingat hari-hari dalam kalender lunar dengan sangat jelas." Mata Marianne langsung menjadi lembab. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan lembut, "Aku bahkan tidak tahu." Paman Kalen berkata sambil tersenyum, "Kami semua telah mempersiapkan acara ini beberapa hari yang lalu. Kami ingin memberi kamu sedikit kejutan. Kami khawatir kamu tidak datang hari ini. Tapi ternyata kamu datang membawa pacarmu." Dua garis air mata panas mengalir di sudut mata Marianne. Kali ini dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi berkata dengan sangat berterima kasih. "Terima kasih semuanya, terima kasih." Paman Norman dan Paman Kalen memegang kue dan menyanyikan lagu ulang tahun dalam bahasa Kantoan. "Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Setiap tahun ada hari ini, dan setiap tahun ada hari ini. Selamat, selamat untukmu." Kerumunan yang mengikuti bertepuk tangan. Paman Norman menyerahkan 2 lilin dan sekotak korek api kepada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, ulang tahun ke-24 Nona Marianne adalah tahun kelahirannya. Kami sudah menyiapkan 2 lilin. Tolong nyalakan." Charlie sedikit mengangguk, memasang 2 lilin, lalu menyalakan api lilin. Semua orang mendesaknya membuat permintaan dan meniup lilin. Marianne melirik Charlie, menutup matanya, memohon keinginannya, lalu meniup lilin di bawah tatapan semua orang. Semua orang bersorak lagi, dan kemudian semua orang menyajikan Marianne dan Charlie makanan dan makanan ringan untuk mereka berdua. Karena setiap porsi sangat kecil, Paman Kalen berkata kepada mereka berdua, "Kami bawa Nona Marianne tidak suka cemilan. Saya menyiapkan sedikit untuk setiap porsi. Kalau tidak cukup, bilang saja. Kami akan menyiapkannya untuk kalian berdua." Marianne berkata dengan mata merah, "Terima kasih semuanya. Kalian sangat peduli. Kalian ingat hari ulang tahunku." Kalen berkata sambil tersenyum, "Ini sudah seharusnya. Nona Marianne, izinkan saya mengatakan sesuatu yang luhur. Di mata kami, kamu seperti putri kami sendiri." Setelah itu, dia berkata kepada semua orang, "Semuanya, ayo pergi, jangan ganggu waktu berduaan Nona Marianne." Bab 4490. Saat orang-orang bubar, kue dan jajanan ditinggal. Mata Marianne masih merah. Dia melihat makanan di atas meja yang ditumpuk dengan bingung. Charlie menatapnya dan bertanya dengan lembut, "Rindu ibumu?" Marianne kembali sadar dan mengangguk ringan. Air mata mengalir. Dia segera menyekanya dengan tangannya dan berkata, "Setiap kali ulang tahunku, aku sangat merindukannya." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat tersenyum, menatap Charlie, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan nada genit, "Beri aku hadiah ulang tahun. Semuanya baik-baik saja." Charlie berkata dengan malu-malu, "Aku tidak tahu kamu akan merayakan ulang tahunmu hari ini. Aku belum menyiapkan apapun." Marianne berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Kamu bisa melakukan apa saja, bahkan memberiku koin." Charlie berpikir sejenak, dan bertanya padanya, "Apa kamu menginginkan pil ampuh yang dapat menyembuhkan semua penyakit?" Marianne tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tidak mungkin, kamu benar-benar memiliki pil ampuh seperti itu." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya,
Saya biasanya bekerja paruh waktu sebagai dokter dukun, dan saya selalu membawa beberapa pil ampuh. Saat bertemu seseorang yang berhubungan baik, saya menjual mereka kepadanya. Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan pil penyembuhan dari sakunya. Dia meletakkannya di telapak tangan Marianne, dan berkata dengan sangat serius, "Ini hadiah ulang tahun untukmu." Selamat ulang tahun. Ketika Charlie mengatakan ini, dia berhenti sejenak, dan berkata, "Kamu harus menyimpannya. Jangan sampai ada orang lain tahu, apalagi memberikannya kepada orang lain. Lebih baik kamu simpan. Kalau kamu sakit parah atau terluka, makan obat ini. Obat ini akan menyelamatkan hidupmu di saat kritis." Melihat Charlie berbicara dengan sangat serius, Marianne berpikir bahwa dia sengaja menggoda dirinya. Dia mengikuti dan berkata, "Oke, kalau begitu, saat menstruasi dan sakitnya sangat menyakitkan, saya akan makan obat ini." Charlie berkata, "Jangan, jangan. Jika efek pil ampuh saya sebesar semangkuk besar nasi, maka rasa sakit menstruasi seperti semut lapar. Kamu tidak boleh mengambil semangkuk besar nasi dan memberi makan semut ini. Kamu hanya perlu mengambil 1 sendok dari 1 mangkuk itu. Emut itu akan hidup lama." Charlie berkata lagi, "Kalau datang menstruasi dan rasa sakitnya tak tertahankan, gunakan pisau untuk mengikis sedikit bubuk. Lalu rendam dalam air dan minum. Efeknya pasti akan segera terasa." Marianne memandang Charlie dengan ekspresi terkejut, dan bertanya, "Apakah kamu yakin tidak ingin mengedipkan mata padaku, atau mengangkat alismu atau semacamnya? Kamu mengatakan sesuatu yang sangat serius. Aku hampir menganggapnya serius." Charlie tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Dengarkan baik-baik." Marianne tidak percaya di dalam hatinya, tetapi dia tetap mengambil pil penyembuhan Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih. Ini hadiah ulang tahun pertama yang saya minta dari lawan jenis. Meskipun saya menerima 1 pil ampuh yang aneh, tapi terima kasih banyak. Saya menghargainya." "Bagus." Charlie mengangguk, dan berkata, "Kamu harus mengingat apa yang aku katakan, dan pikirkan lagi. Kamu ingat saat menghadapi keadaan darurat." Marianne mengangguk berulang kali, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Saya akan melakukannya." Saat keduanya sedang makan, keluarga Brown gelisah seperti semut di atas panci panas. Malam ini, ayah Dillion, Rudy Brown akan mengajak Dillion ke perjamuan di rumah Jamisan Hong, kepala triad. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.